Jadi, macam-macam siklus air. Siklus air atau siklus hujan dapat dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan panjang dan lama proses pergerakan molekul air. Siklus pendek. Siklus air pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan sehingga air jatuh kembali di laut. Evaporasi adalah proses perubahan dari cair menjadi gas, atau dengan kata lain, evaporasi adalah penguapan. Kondensasi adalah perubahan dari gas menjadi cair atau disebut pengembunan. Presipitasi merupakan produk dan kondensasi dan terjadi pada awan yang mencapai titik jenuh karena menampung uap air. Presipitasi sendiri berarti turunnya hujan karena awan tidak kuat menampung air yang terbentuk. Siklus sedang. Seperti yang terjadi pada siklus pendek, siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Yang membedakan adalah uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan, meresap ke dalam tanah, sebagian akan diresap oleh akar tumbuhan, sebagian lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit. Air akan melewati berbagai macam saluran-saluran air yang akan membawanya kembali berakhir ke laut. Evaporasi adalah proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair, atau dapat juga disebut mengembun, kebalikan dari evaporasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Runoff adalah pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui sungai dan anak sungai. Siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Nah, awan yang terbentuk tadi bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai, serta transpirasi tumbuhan. Karena dipengaruhi ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Bongkahan es di pegunungan akan meluncur ke tempat lebih rendah akibat gaya gravitasi. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi ini disebut gletser. Gletser yang terkena suhu tinggi kemudian mencair dan mengalir melalui perairan darat yang akan kembali ke laut. Gletser adalah sebuah bongkahan atau endapan es yang besar dan tebal yang terbentuk di atas permukaan tanah yang merupakan akibat akumulasi endapan salju atau es yang mengeras dan membatu selama kurun waktu tertentu yang sangat lama. Presipitasi adalah setiap produk dari kondensasi uap air di atmosfer. Evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Infiltrasi. Aliran air ke dalam tanah melalui permukaan itu sendiri. Di dalam tanah, air mengalir ke arah pinggir sebagai aliran perantara menuju mata air, danau, dan sungai, atau secara vertikal yang dikenal dengan penyaringan menuju air tanah. Transpirasi adalah proses pengeluaran air dari tanaman melewati lubang kecil di daun yang dikenal sebagai stomata. Cukup sampai di sini penjelasan dari kelompok kita. Sampai jumpa dan terima kasih.